Topik berikutnya adalah medan percepatan. Seperti ditunjukkan di subtopik sebelumnya, ada dua jenis deskripsi aliran. Pertama, dengan mengikuti metode Eulerian. Di sini kita mengamati pada satu lokasi tertentu. Kemudian yang kedua adalah metode Lagrangian. Di metode kedua ini, kita mengikuti pergerakan dari suatu partikel. Oke. Apakah kita menggunakan metode Eulerian atau Lagrangian untuk menerapkan hukum kedua Newton, ya. Jadi di sini kita mempunyai F sama dengan M kali A, maka percepatan perlu diketahui, ya. Jadi nilai dari A-nya ini perlu diketahui. Nah, nanti kalau kita menggunakan metode Eulerian, maka nanti kita akan bersinggungan dengan medan percepatan atau acceleration field. Kalau nanti kita menggunakan metode Lagrangian, maka kita nanti akan bersinggungan dengan percepatan partikel. Oke, particle acceleration. Nah, medan percepatan itu bisa diperoleh dari medan kecepatan. Ya, kalau Anda melajari ingat pelajaran fisika di SMA atau bahkan mungkin di SMP, maka percepatan itu adalah laju perubahan kecepatan. Ya, jadi percepatan partikel yaitu laju perubahan kecepatannya. Nah, untuk aliran transien, kecepatan pada titik tertentu nanti bisa berubah terhadap waktu. Nah, kecepatan dari partikelnya itu sendiri itu juga dapat berubah ketika dia bergerak dari suatu titik ke titik lainnya. Ya, jadi nanti misalnya partikel di titik A, di mana A di situ adalah daerah yang terjadi penyempitan dari luas aliran fluida, maka kecepatan di titik A itu tinggi. Sementara kalau dia mengalir ke arah downstream, ke arah hilir, terus kebetulan kita pengen mengetahui kecepatan di suatu titik, dan titik itu ternyata pada daerah di mana luas alirannya itu membesar, maka kecepatannya otomatis turun. Oke, misalnya kita mempunyai suatu partikel yang bergerak sepanjang path line atau garis lintasan. Di gambar di bawah sini garis lintasannya ditunjukkan oleh garis warna merah, ya, di sini garis lintasannya. Oke, kalau Anda perhatikan di situ kita mempunyai vektor posisi atau lokasi dari partikel RA. Terus tentunya kita juga mempunyai vektor kecepatan, ya. Vektor kecepatannya di sini ditunjukkan oleh ini. Oke. Karena partikelnya ini kita namakan partikel A, maka kita mempunyai vektor kecepatan A. Nah, vektor kecepatan A ini dia merupakan fungsi dari posisi, ya, fungsi dari RA itu sekaligus juga fungsi dari waktu, ya, kalau dia transien. Oke, nah di situ vektor dari A itu bisa Anda breakdown menjadi berapa komponen. Di sini kita mempunyai vektor U, ya, vektor kecepatan U ini untuk komponen kecepatan dari partikel yang berasosiasi atau searah dengan sumbu X. Kita mempunyai VA ini yang searah sumbu Y, dan WA ini yang searah sumbu Z. Jadi kecepatan dari partikel A ini yang merupakan fungsi dari vektor lokasi dan waktu bisa kita tuliskan sebagai ini. Nah, jadi VA itu fungsi dari koordinat X-nya, ya, pada waktu tertentu, kemudian fungsi dari koordinat Y-nya, YA, terus koordinat Z-nya, dan waktu. Ya, jadi ada beberapa parameter, kita bisa disebut independent parameter, parameter bebas, yang menentukan kecepatan dari partikel A. Dengan menggunakan bantuan aturan turunan berantai, nanti kita akan mendapatkan formulasi dari percepatan partikel A. Formulasi kecepatannya yang ditunjukkan di slide sebelumnya saya taruh lagi di bagian kanan atas, ya. Jadi VA itu fungsi dari XA, YA, ZA, dan T. Nah, percepatan tadi disebutkan dia merupakan laju perubahan kecepatan yang bisa kita tuliskan sebagai ini.
Jadi dVA per dt. Nah, karena VA-nya itu fungsi dari beberapa parameter, kita bisa menggunakan bantuan turunan berantai, sehingga kita dapatkan ini, bahwa dVA per dt, D-nya ini menggunakan huruf Latin ya, ini bisa kita pecah menjadi ini. dVA per dt, di sini kita ubah menjadi huruf Yunani, D-nya delta, ya, jadi turunan parsial, ya. Terus ditambah dengan ini dVA per dx kali dxa per dt. Terus ini mewakili sumbu y dan ini turunan parsial mewakili sumbu z. Ya. Nah, di sini kalau Anda perhatikan bahwa dxa per dt itu kan dia kecepatan arah sumbu x. Ya. Jadi dxa per dt ini. Ya, kecepatan kan dia laju perubahan posisi terhadap waktu. Ya, jadi dxa per dt ini bisa kita ganti dengan UA, terus ini bisa kita ganti dengan VA, ya. Terus ini bisa kita ganti dengan WA. Nah, nanti kita akan dapatkan persamaan yang ini, ya, bahwa percepatan dari partikel A itu merupakan turunan parsial kecepatan terhadap waktu ditambah UA, ya, kali turunan parsial kecepatan terhadap sumbu X dan seterusnya. Nah, persamaan ini dia berlaku untuk sembarang partikel, ya, tidak harus partikel A, bisa partikel B, partikel C, atau partikel apapun. Sehingga kita bisa generalisasi persamaannya menjadi persamaan 4.3 ini, bahwa rumusan dari percepatan itu sama dengan turunan parsial kecepatan terhadap waktu ditambah U kali turunan parsial kecepatan terhadap sumbu X, ini terhadap sumbu Y, dan ini terhadap sumbu Z. Nah, persamaannya satu lagi di bagian kanan atas, ya. Nah, percepatan ini terdiri atas komponen-komponen, ya. Nah, karena kita berdiskusi atau membicarakan kasus percepatan ini pada 3 dimensi, maka kita mempunyai komponen arah sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, komponen skalar dari percepatan di persamaan 4.3 yang atas ini itu bisa kita dapatkan, kita breakdown sehingga kita dapatkan persamaan 4.4 ini. Ya, ini adalah komponen percepatan arah sumbu X, ini komponen percepatan arah sumbu Y, dan ini arah sumbu Z. Ya, kalau Anda perhatikan di situ, V-nya itu diganti dengan U untuk percepatan arah sumbu X, ya. Anda perhatikan itu. Tapi sementara di sini Anda lihat ini, kita masih punya V dan W. Oke, sementara AY di sini yang V, dV, ya, turunan terhadap kecepatan yang besar, ya, yang huruf besar V, itu semua diganti dengan V ini. Oke, di mata kuliah mekanika fluida ini biasanya Anda tidak perlu menghafal persamaan ini, tapi yang penting Anda paham kapan dan bagaimana menggunakan persamaan ini. Ya. Oke, persamaan 4.3 yang saya taruh lagi di bagian kanan atas ini, ya, itu bisa kita tuliskan secara lebih kompak sebagai ini, ya, dV per dt, tapi D-nya pakai huruf besar, ya, dia pakai huruf besar. dV per dt ini dia mewakili ini, jadi turunan parsial terhadap waktu ditambah dengan turunan parsial terhadap ruang, ya. Ruangnya karena 3 dimensi, kita mempunyai sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Ya, jadi dV per dt-nya itu sama dengan yang ditunjukkan di kanan atas. Kalau untuk sifat yang lainnya, Anda bisa tuliskan bentuk umumnya mengikuti persamaan 4.5 ini. Ya, jadi di sini ini dalam kotak ini bisa berbagai parameter, ya. Kalau kecepatan, ya, berarti yang persamaan di kanan atas itu. Ya. Jadi D huruf besar dibagi dt itu sama dengan turunan parsial dari parameter bersangkutan terhadap waktu ditambah U kali turunan parsial dari parameter yang bersangkutan terhadap sumbu X, ini terhadap sumbu Y, dan ini terhadap sumbu Z. Nah,
turunan yang ditunjukkan oleh persamaan 4.5 atau 4.3 untuk spesifik kecepatan itu disebut sebagai turunan material atau turunan substansi. Nah, kenapa disebut turunan substansi atau material? Karena dia memberikan laju perubahan saat kita mengikuti gerakan dari partikel. Ya, mengikuti gerakan dari partikel yang mana partikel tadi bergerak sepanjang garis lintasan, ya, sepanjang path line. Ya. Nah, persamaan 4.5 yang merupakan turunan material atau turunan substansi ini bisa kita tulis secara lebih kompleks, itu mengikuti persamaan 4.6 ini. Ya, dimana di sini untuk suku-suku turunan parsial terhadap ruang itu bisa kita tulis secara lebih kompleks dalam bentuk ini. Ya, jadi perkalian dot antara vektor V dengan gradiennya, ya, dengan gradiennya. Gradien yang dimaksud sini adalah gradien dari parameter yang kita tinjau. Ya. Bisa nanti temperatur, bisa mungkin tekanan atau lainnya. Oke, persamaan turunan material atau turunan substansi dalam bentuk yang lebih kompak, persamaan 4.6, saya tunjukkan lagi di bagian kanan atas ini. Nah, turunan material atau turunan substansi ini nanti penting untuk analisa berbagai parameter aliran. Seperti yang saya singgung sedikit di slide sebelumnya, bahwa persamaan ini tidak hanya berlaku untuk kecepatan, bisa berlaku untuk temperatur, tekanan, ataupun parameter atau sifat partikel yang lainnya. Dan perlu saya sebutkan, kalau nanti Anda melanjutkan studi lanjut di S2 atau S3, dan Anda spesifik fokus di studi aliran, nanti Anda akan bersinggungan dengan turunan material atau turunan substansi ini, terutama ketika mempelajari fenomena transport. Ya. Oke, balik lagi ke turunan material. Kalau misalnya kita mempunyai temperatur, maka bisa kita tuliskan persamaan turunan material dari temperaturnya itu mengikuti persamaan ini. Ya, jadi kita mempunyai temperatur dari material A, ya, turunan parsialnya dTA per dt, ya persis mempunyai bentuk yang sama ketika kita membicarakan turunan material atau turunan substansi dari kecepatan. Hanya di sini parameter V-nya itu diganti dengan T, ya. Di sini karena partikelnya A berarti kita mempunyai TA. Nah, ini dapat juga ditulis dalam bentuk yang lebih umum, sembarang partikel. Nanti Anda mendapatkan ini bentuk yang lebih kompaknya. Sekarang mari kita lihat contoh berikut ini. Ada suatu aliran fluida incompressible, terus inviscid, ya. Terus dia melewati suatu bola tenis, ya. Bola tenisnya mempunyai radius R. Skemanya ditunjukkan di sebelah kanan. Oke, jadi ada aliran fluida inviscid incompressible dari sebelah kiri, terus kemudian dia melewati bola tenisnya mempunyai radius R ini. Ya. Terus mengikuti analisis aliran, itu diketahui bahwa kecepatan fluida sepanjang garis arus streamline AB, tunjukkan di situ ya, garis A ini dari titik A ke titik B, itu formula dari kecepatannya mengikuti ini. V sama dengan UX kali I, ya, kali sama dengan V0 kali dalam kurung 1 ditambah R pangkat 3 dibagi X pangkat 3 kali vektor satuan I. Nah, ditunjukkan di situ bahwa kecepatannya untuk garis arus A sampai B itu dia hanya terdiri atas komponen kecepatan searah sumbu X, ya. Di situ tidak ada komponen kecepatan searah sumbu Y, ya. Hanya pada garis arus A ke B, ya. Nah, di situ V0-nya dia merupakan kecepatan upstream, ya, jauh di depan bola tenis, ya. Oke, pertanyaan adalah tentukan percepatan yang dialami oleh partikel fluida
ketika dia mengalir mengikuti garis arus A sampai B. Ya. Oke, kita lihat solusinya. Sepanjang garis arus AB ini, ya, sekali lagi di situ kecepatannya itu hanya terdiri atas komponen sumbu X, ya. Dengan demikian nilai dari V kecil, ya, komponen kecepatan searah sumbu Y dan W yang searah sumbu Z itu sama dengan 0. Oke, dari persamaan 4.3 rumusan dari percepatan yang merupakan laju perubahan dari kecepatan itu bisa kita tuliskan, kita sederhanakan seperti itu. Jadi tidak ada yang dua suku yang terakhir, ya. Jadi tidak ada yang V kali dV per dy ditambah W kali dV per dz, ya. Jadi kita hanya mempunyai yang suku terhadap sumbu X, ya. Oke. Nah, di situ kita bisa tuliskan sebagai ini, ya, bahwa dV per dt itu sama dengan du per dt ditambah u kali du per dx, ya. Oke, nah, dari sini kita bisa tuliskan komponen percepatan yang arah sumbu x ax itu sama dengan du plus U kali du per dx, sementara yang AY dan AZ-nya sama dengan 0. Oke, kemudian karena alirannya steady, maka suku pertama di sebelah kanan dari persamaan yang pertama ini dia sama dengan 0. Ya, jadi di sini ini sama dengan 0. Ya, karena dia steady. Ya. Atau kalau kita tuliskan dalam bentuk komponen yang ini sama dengan 0. Oke, kemudian kita dapatkan bahwa A itu sama dengan U kali du per dx ini. Ya. Nah, di sini hanya AX, ya. Nah, du per dx-nya itu bisa kita dapatkan dari rumusan kecepatan tadi yang sama dengan V0 kali dalam kurung 1 ditambah R pangkat 3 dibagi X pangkat 3 dan seterusnya tadi. Nah, di situ kalau kita tuliskan, nanti Anda mendapatkan ini. Ya, kalau Anda turunkan persamaannya tadi terhadap X, ya. Nah, sehingga Anda akan dapatkan bahwa rumusan dari percepatan partikel yang mengalir sepanjang garis lintasan AB itu adalah ini. AX sama dengan minus 3 kali V0 dibagi R dan seterusnya. Nah, kalau Anda plot, ya, mengikuti posisinya terhadap sumbu X, Anda akan mendapatkan itu bentuk percepatannya ini ditunjukkan oleh gambar E4.4. Nah, di situ Anda lihat percepatannya dia negatif. Artinya apa? Partikelnya itu mengalami perlambatan atau deceleration. Ya, jadi ketika dia bergerak semakin mendekat menuju bola tenis, maka kecepatannya turun alias dia mengalami perlambatan. Makanya nilai dari percepatannya itu negatif. Nah, nanti sampai pada titik B, ya, Anda kalau ingat di contoh sebelumnya, titik B itu kan titik stagnan, ya, titik stagnan, sehingga kecepatan dari partikel titik B itu dia 0. Sekarang kita balik lagi ke persamaan 4.5 yang merupakan rumusan dari turunan material atau turunan substansi. Kebetulan di sini kita mempunyai sembarang sifat, ya, bisa kecepatan, bisa temperatur, tekanan, dan seterusnya. Misalnya parameternya di sini adalah kecepatan, sehingga nilai di dalam kurung itu dia V, ya. Nah, untuk suku pertama di sisi sebelah kanan, ya, di sini berarti Anda mempunyai dV per dt, ya, turunan parsial. Nah, dia itu berarti untuk parameter kecepatan dia merupakan laju perubahan kecepatan, ya. Di situ Anda mempunyai dV per dt, ya, dan ini disebut sebagai percepatan lokal. Nah, percepatan lokal ini dia disebabkan oleh aliran yang transien. Ya, jadi kalau Anda mengikuti pergerakan dari suatu partikel, kalau fluidanya itu alirannya transien, maka dia mempunyai
percepatan lokal ya dalam bentuk dv per dt. Kalau alirannya steady berarti percepatan lokalnya 0 ya, alias dv per dt-nya itu, jadi turunan parsial kecepatan terhadap waktu itu sama dengan 0. Ya, jadi sekali lagi, suku pertama di sebelah kanan dari turunan material itu disebut sebagai percepatan lokal ya untuk kasus parameter kecepatan, dan itu disebabkan oleh aliran yang transien. Berikutnya untuk 3 suku terakhir di sisi sebelah kanan ya, di sini merupakan parameter, di situ ada U kali turunan parsial dari sifat yang bersangkutan terhadap sumbu X ditambah V kali turunan parsial dari sifat yang bersangkutan terhadap Y dan seterusnya. Nah, di sini untuk parameter kecepatan, maka 3 suku terakhir di sebelah kanan dari misalkan 4.5 itu disebut sebagai turunan ruang. Bisa dipahami ya, karena di situ parameter dari kecepatannya dia diturunkan secara parsial terhadap parameter yang berasosiasi terhadap ruang. Kalau ruangnya 3 dimensi berarti ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Ya. Nah, turunan ruang ini disebut juga sebagai percepatan konvektif. Ya. Dan dia terjadi jika ada gradien kecepatan saat partikel fluida itu mengalir melewati suatu ruang. Nah, kalau gradiennya terjadi pada ketiga arah, ya pada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z, maka ketiga suku di sebelah kanan, ya suku yang terakhir di sebelah kanan dari persamaan 4.5, dia bernilai tidak sama dengan 0. Oke, sekarang kita lihat skema aliran yang di bawah itu. Misalnya di sini fluida mengalir di dalam pipa yang mempunyai luas penampang yang bervariasi. Ya. Oke, kita mulai dari fluida di posisi X1 di sini. Dia mempunyai, taruhlah kecepatan rata-ratanya itu V1. Ya. Nah, saat partikel fluida itu berada di posisi X2, di mana luas alirannya itu menurun, maka kecepatan partikel fluida di posisi X2 itu dia naik ya. Jadi V2 itu lebih besar dibanding V1. Nah, meskipun misalnya aliran di dalam pipa ini dia steady, artinya parameter ini sama dengan 0. Kalau Anda perhatikan, karena ada perubahan gradien kecepatan yang searah sumbu X, jadi du per dx-nya itu lebih besar dari 0, maka ada percepatan ya, ketika partikel fluida bergerak dari X1 ke X2. Ya. Kemudian partikel fluidanya ini melanjutkan gerakan menuju ke titik X3, di mana terjadi pembesaran luas aliran. Ya. Jadi titik X3 ini taruhlah dia mempunyai luas penampang sama dengan titik X1. Nah, maka nanti kecepatan di titik 3, V3 itu sama dengan kecepatan di titik X1. Nah, jadi V3 sama dengan V1 yang lebih kecil dibanding dengan V2. Jadi ketika partikel fluida itu bergerak dari titik X2 ke titik X3, maka dia mengalami perlambatan. Ya, jadi di sini gradien kecepatan ya, yang searah sumbu X itu dia lebih kecil dibanding 0 atau negatif karena dia mengalami perlambatan, sehingga AX-nya pun dia bernilai negatif. Berikutnya, persamaan medan percepatan itu bisa juga diterapkan pada koordinat garis arus atau koordinat streamline. Ini kita telah singgung saya kira di topik sebelumnya ya. Nah, di sini misalnya ada suatu garis arus ditunjukkan oleh warna merah ini. Ya, di sini kita mempunyai, taruhlah yang searah garis arus itu kita tandai dengan vektor satuan S, sehingga percepatan yang searah dengan garis arus ini dia mempunyai nilai AS. Sementara yang tegak lurus garis arus itu kita sebut sebagai AN. Nah, percepatan totalnya itu kan penjumlahan dari percepatan komponennya ya, jadi AS dan AN. Oke. Kalau kita tuliskan turunan percepatan itu mengikuti sumbu koordinat streamline, sehingga di sini dv per dt ini turunan materialnya kita rumuskan dalam koordinat streamline, maka kita akan dapatkan ini. Jadi AS kali vektor satuan S tambah AN kali vektor satuan N.
Nah, sama aja nanti A-nya bisa Anda ganti dengan ini. Ya. Oke, di sini kita mempunyai AS, itu sama dengan V kali dV per ds, itu adalah percepatan sepanjang garis arus. Sementara yang AN-nya, itu yang tegak lurus terhadap garis arus, itu sama dengan V kurang dibagi R. R ini merupakan radius dari lengkungan garis arus tersebut. Dia disebut juga sebagai percepatan sentripetal atau percepatan konvektif. Topik berikutnya adalah sistem dan volume atur. Bagi Anda yang telah mengambil mata kuliah termodinamika 1, di termo 1, sistem ini dia diterjemahkan sebagai massa atur ya. Jadi supaya tidak bingung ya. Sementara di termo 1 ini juga tetap ya volume atur. Jadi kita mempunyai sistem dan volume atur di mata kuliah mekanika fluida. Ini saya ambil untuk mengikuti terjemahan dari buku referensinya ya. Tapi kalau Anda tidak ingin bingung, Anda bisa pakai satu penamaan ya. Jadi sistem di sini sebetulnya adalah massa atur. Kemudian kita mempunyai sistem yang kedua atau kita mempunyai jenis objek yang kita teliti, yang kita studi yang kedua namanya volume atur. Oke, untuk sistem atau massa atur berarti partikelnya tetap ya, massanya tetap. Terus dia bisa mengalir, bisa berinteraksi dengan lingkungan saat menjalani suatu proses. Sementara untuk volume atur, sebaliknya, volumenya tetap, ya, di dalamnya ada suatu sistem, ya, atau suatu massa di situ. Nah, volumenya tetap, massanya bisa berubah-ubah, ya. Nah, nanti kedua jenis sistem atau kedua jenis objek ini, baik massa atur atau volume atur, itu digunakan untuk menerapkan persamaan-persamaan fisik dari mekanika fluida. Ada persamaan kelestarian massa, momentum, hukum termodinamika, dan seterusnya. Nah, volume atur itu ekuivalen dengan diagram benda bebas dari zat padat. Ini di mata kuliah dinamika ya. Jadi bagi Anda yang telah mengambil mata kuliah dinamika, volume atur, konsep volume atur ini dia ekuivalen dengan diagram benda bebas. Berikutnya kita mempunyai yang namanya permukaan volume atur, itu merupakan batas dari volume atur ya, di mana fluidanya dapat mengalir atau tidak dapat mengalir di permukaan tersebut. Misalnya kita mempunyai volume atur yang tunjukkan di gambar sebelah kiri ya, di sini volume aturnya dibatasi oleh garis putus merah itu. Nah, pertama untuk permukaan volume atur yang di sebelah sini ya, ini di titik 1 maupun permukaan volume atur yang di titik sini. Itu adalah permukaan di mana fluidanya bisa mengalir. Sementara permukaan volume atur yang sepanjang permukaan pipa di sini, itu adalah permukaan di mana fluidanya tidak bisa mengalir. Nah, di contoh A ini misalnya pipanya tetap fix ya. Kemudian kita bisa juga membuat volume atur yang melingkupi suatu objek, seperti tunjukkan di gambar tengah di sini. Nah, di sini misalnya volume aturnya itu melingkupi engine jet. Dan engine jetnya dia terkonek dengan pesawat atau terpasang di pesawatnya. Nah, kalau pesawatnya lagi diam, berarti volume aturnya dia juga diam. Kalau pesawatnya sedang bergerak, berarti volume aturnya nanti juga bergerak. Gitu. Nah, untuk sistemnya, pada saat T1 misalnya ini adalah kondisi dari sistem di dalam jet engine. Sementara ketika jet engine-nya bergerak, maka nanti posisinya juga akan berubah. Ya, seperti tunjukkan di sebelah kanan ini. Nah, yang gambar sebelah kanan ini adalah untuk menunjukkan contoh bahwa volume atur itu bisa berubah bentuk ya. Ini adalah balon. Kalau misalnya lubang di sini tidak kita tahan, maka misalnya udara dalam balon itu akan keluar sehingga akan merubah bentuk dari balon dan balonnya pun juga bisa bergerak ke kanan ya. Itu. Nah, persamaan-persamaan gerak fluida itu diekspresikan dalam representasi massa atur atau representasi sistem. Nah, sehingga kita perlu tools untuk menurunkan persamaan-persamaan gerak fluida itu dalam volume atur. Nanti kita akan bahas di subtopik berikutnya.